Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetyo Fadi Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. untuk Anda. Mantap sekali Alika. Kak, kalau kita misalkan ngomongin soal sepak bola Swedia, Wah, mungkin yang bakal terlintas di benak kita tuh Zlatan Ibrahimovic. betul. Terus ada Henrik Larsson, Iyalah. yang mana dua-duanya pernah main buat MU. Dan juga Barca, kalau Benar. nggak salah dua-duanya tuh ya. Tapi Kak, sepak bola Swedia ini sebenarnya harus berterima kasih kepada sosok legendaris yang menyelamatkan sepak bola Swedia. Dia itu adalah Indra Syafri. Bukan dong. Penyelamat kita sih iya. Penyelamat Swedia enggak. Jadi dia ini adalah Sven Goran Eriksson. Betul. Dan Eriksen ini emang naik daun kalau Betul. menangani Roma pada musim 1984. 84. Dan ia kemudian menjadi manajer beberapa klub dan negara. Namun yang paling dikenang adalah ketika ia tentu saja menjadi manajer timnas dari Inggris di Piala Dunia 2002 dan 2006. Sven Goran Eriksson. Sosok yang pernah menangani timnas Filipina ini bahkan pernah dikabarkan akan menjadi penggantinya Sir Alex Ferguson Wow. di Manchester United. Waktu itu kan Fergie itu sempat berpikir pensiun ya. Betul. Nah, lantas si Manchester United ini cepat-cepat mencari pengganti dan si Erikson ini sosok yang dipilih. Lantas, siapa sebenarnya Erikson sampai dianggap sebagai salah satu pelatih terhebat di Eropa? Betul. Mengapa pada perjalanannya ia kalah dari Nokia dan merger dengan Sony? Bukan, ini Erikson ini. Bukan Sony Ericsson Bukan ini. merek apa. Gak banyak yang tahu juga. Erikson itu merek apa sekarang. Dan ini ada cerita sepak bola dari Swedia sebelum kedatangan sosok Erikson. Nah, sebelum Erikson lahir, bahkan ini jauh sebelum Erikson lahir, Swedia ini sedang membangun sepak bolanya pasca Perang Piala Dunia Kedua. Nah, saat itu sepak bola Inggris dianggap menjadi pionir dengan Sheffield Rules ya, dan pola permainan yang dianggap menjadi kiblat sepak bola. Nah, ini yang membuat Jimmy Hogan memutuskan hengkang dari negaranya karena tidak setuju dengan pola pelatihan dan cara bermain sepak bola yang kaku dari Inggris. Jadi Sheffield itu ya sepak bola pragmatis zaman dulu lah. Pada saat Federasi Sepak Bola Swedia itu SVFF memutuskan untuk memperbaiki kultur sepak bolanya, mereka berkonsultasi dengan Federasi Sepak Bola Inggris karena ya mungkin dianggap kiblatnya tadi ya. Dari struktur kepelatihan, cara bermain hingga sistem liga diadopsi dari apa yang dilakukan sama FA. Jadi niru banget lah. Gitu. Swedia kemudian menunjuk George Rayner sebagai penasihat bagi SVFF. Rayner ini adalah pelatih tim cadangan dari Aldershot. Rayner langsung memberikan dampak, yaitu man marking yang menjadi taktik dari Inggris ditetapkan secara khusyuk di Swedia. Tidak lupa skema WM yang menjadi andalan Inggris menjadi pakem wajib bagi tim di seantero Swedia. Nah, hasilnya Rayner ini membawa Swedia menggondol emas di Olimpiade 1948. Saat itu Swedia diperkuat tim pemain yang legendaris, yaitu Gunnar Gren, Gunnar Nordahl, dan Nils Lindholm. Susah-susah ya. Ini nama-nama Swedia banget. Gunnar. Ketiganya kemudian direkrut oleh raksasa Italia AC Milan dan membentuk Trisula Grenoli yang termasyhur di Eropa pada era 1950-an. Belum lahir ya kita ya. Nah, tidak hanya masa Olimpiade, Swedia juga merebut juara ketiga di Piala Dunia 1950 Brazil. Kalau yang terbaru sih ini Kak, Inara Rusli. Dia merebut juara kedua. Di hatinya Virgo. Dari Zen. Yang pertama tetap Amanda Zahra. Yang kedua Inara Rusli. Dia tuh kemarin baru live TikTok Kak. Oh ya? Langsung jadi rising star gitulah. Jadi berapa ratus ribu atau berapa juta gitu. Dan dia disawer banyak sultan. Emang kalau melihat mukanya ya saya juga merasa ingin menafkahi. Setelah dizolimi sama Kak, dan di TikToknya dia sih begini senyum nggak ngomong nggak apa iya, gitu. gimana ya? Aduh. Apa? Literally kan kemarin bilang kalau melepas cadar itu dia ingin mendatangkan rezeki. Iya, buat menafkahi anak-anaknya. Betul. Dan orang-orang kan nyinyir kan, kenapa nih kok harus buka cadar? Ternyata kan emang dia BA skincare yang mana emang harus nunjukin muka. Iya, jadi wajar lah. Kalau misalkan nggak nunjukin muka, saya juga bisa. Dan juga jadi apa, cross dresser namanya. Kenapa ini jadi jauh dari Sven Goran Eriksson Nah, jadi kan pada 1958 Swedia pun lolos ke final sebelum dikalahkan oleh Brazil di final dengan skor 5-2. Taktik WM dan man marking masih dianut hingga 1960-an. Jadi masih ada peran Inggrisnya di era itu. Dan pada 1967 nih ketika sepak bola sudah berkembang dengan varian formasi dan taktik, Swedia ini masih menggunakan pakem yang sama. Nah, hingga akhirnya Swedia gagal lolos ke Piala Dunia 1970. Dan pelatih Lars Andersen pun langsung dievaluasi karena ya masih menganut sistem yang sama mungkin ya. Lars Andersen saat itu adalah
instruktur kepelatihan di Swedia. Kegagalan lolos ke Piala Dunia 1970 membuatnya memutar otak. Rasanya memutar lingsir wangi. Wah, Tapi takut ada yang datang. tiba-tiba horor di suasana ruang ganting. Ia bersama dengan manajer timnas yaitu George Abi Eriksson akhirnya mempelajari sepak bola Jerman yang pakai libero. Tetap adaptasi dari yang lain. Adaptasi dari yang lain. Mereka akhirnya lolos ke Piala Dunia 1974 dengan skema libero tersebut. Namun Swedia masih sangat awam dengan taktik libero dan merasa taktik tersebut belum mampu menyaingi formasi WM-nya ala Inggris. Karena kan kalau libero tuh kesannya SKSD kan. Kenapa? Bro, jam berapa bro? Bukan libero, bro. Beda dong. Nah, puncaknya nih ketika Swedia ini gagal masuk ke putaran Piala Dunia 1980. Nah, Swedia ini merevolusi taktik sepak bola. SVFF pun mendeklarasikan bahwa taktik pragmatis Inggris tidak lagi digunakan di manapun termasuk tim nasional. Jadi semua klub, jajaran klub sama timnas nggak boleh lagi pakai yang taktik Inggris. Swedia kemudian menggunakan taktik libero khas Jerman sebelum akhirnya Sven-Goran Eriksson memulai karir pelatihannya. Eriksson ini adalah guru olahraga, Kak. Dia ini bermain sepak bola juga secara amatir bagi BK Karlskoga, klub kecil yang berasal dari Örebro. Jadi sana banyak PSI. Wah, bro, kemana-mana. Ada Mongol Stres di sana. Semuanya panggil bro, gimana bro? Tapi kalau di Bogor bro itu beda lagi. Iya, ada beritanya di Tribun ya. Bro itu panggilan untuk yang gay. Agak aneh kalau panggil bro kalau di Bogor. Bro, bisa nih. Pinjam duit. Jadi kan hingga umur 28 tahun, Eriksson harus mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola karena cedera parah. Eriksson kemudian bergabung dengan Degerfors IF sebagai asisten pelatih. Dan tidak perlu waktu lama, usai pelatih kepala Degerfors IF ditarik menjadi asisten pelatih timnas Swedia, Eriksson pun naik menjadi pelatih. Degerfors sendiri berkompetisi di Divisi 3 dan hanya perlu 2 musim untuk bisa naik ke Divisi 2 di bawah asuhannya Eriksson. Nah, karena kinerjanya itu, Eriksson kemudian menjadi manajer klub papan atas Swedia, IFK Gothenburg. Nah, debut Eriksson tidak begitu baik, menelan 3 kekalahan dari 3 laga dan sehingga jajaran direksi ini klub meminta dia untuk mundur. Namun para pemain IFK Gothenburg meminta Eriksson untuk tetap bertahan. Dan hasilnya IFK Gothenburg ini runner up Liga Swedia dan berhasil menang Piala Swedia di tahun 1978 dan 79. Ya. Eriksson kemudian memasukkan peta sepak bola Swedia di Eropa usai meraih gelar Piala UEFA pada 1982. Tawaran dari Eropa pun bermunculan dan Benfica menjadi titik pertama menyusul kemudian bergabung bersama Lazio dan puncaknya ini adalah di timnas Inggris sekarang. Eriksson ini adalah penganut taat strategi 4-4-2 dan bermain sangat pragmatis. Menurutnya bertahan adalah kunci kemenangan atau setidaknya meraih angka. Nah, bagaimana sih si Eriksson ini mengembalikan sepak bola ala Inggris? Jadi kan tadi udah diganti kan? Iya betul, udah ketinggalan zaman lah. Tapi si Eriksson ini masuk dan mengembalikan lagi. Nah, Eriksson ini adalah murid dari Bobby Robson atau Bob Paisley dan Bob Paisley. Jadi pasti sama Bob Paisley, Kak. Kenapa? Karena kalau sama Bob Marley bukannya jago main jago main reggae. Cecet. Jadi di pantai dia Sven-Goran Eriksson cuma nyanyi doang. Enggak dong. Ini sama Benar juga editornya itu ya. Jadi kenapa si Eriksson ini mengembalikan lagi formasi itu? Karena dia ini adalah murid dari 2 legend Inggris. Nah, jadilah Eriksson ini memberikan ajaran sepak bola Inggris yang jarang memegang bola, memainkan serangan balik cepat dan dalam ketika bertahan. Jadi ya sepak bola dia ya kayak gitu. Nah, taktik 4-4-2 ini kemudian dianut secara luas di era 90-an. Eriksson dianggap berjasa mempopulerkan 4-4-2 di Swedia. Ketika Eriksson diisukan akan menjadi manajer Manchester United pada 2002, keraguan sempat menyeruak. Alasannya, meskipun saat itu Sir Alex menggunakan 4-4-2, aplikasinya itu beda banget. Fergie ini adalah manajer yang meminta pemainnya mengambil inisiatif dan bermain menyerang gitu. Jadi 4-4-2-nya bukan yang bertahan dan serangan balik. Betul, tapi nyerang terus. Gitu. Nah, sedangkan sebaliknya tadi, Eriksson adalah pemain yang meminta para pemainnya bertahan cukup dalam untuk melancarkan serangan balik. Nah, namun Eriksson ini ya tetaplah berjasa bagi sepak bola Swedia. Tampaknya IFK Gothenburg tidak akan meraih gelar Piala UEFA, sekaligus meletakkan dasar skema permainan yang menjadi ciri khas Swedia hingga saat ini. Jadi ya dianut sampai sekarang. Jadi biasanya belajar ke Inggrisnya dihapusin, belajar ke Jerman sampai akhirnya ada Eriksson dan pakai 4-4-2 sampai sekarang kali gitu ya. Ya mungkin emang harus menunggu waktu aja Swedia ini
Swedia payung sebelum hujan. Saya dari tadi mau masukin jokes itu gak tepat mulu, tapi ya kan sampai sekarang belum ada capaian internasional yang bagus lah buat Swedia, kecuali ya tadi nerbitin nama-nama terkenal seperti Ibrahimovic. Benar. Tapi ya mungkin tinggal menunggu waktu aja. Tapi Aliko tahu siapa nama bapaknya Eriksson? Aduh, Sven-Göran Eriksson. Siapa? Biasanya kalau ada ininya senior Sven-Göran Eriksson. Cuma namain seniornya doang. Bukan dong. Siapa dong? Erik doang. Eriksson. Anaknya Erik. Jadi Eriksson itu ya anaknya Erik ya. Kalau misalkan Son Heung-min, berarti bapaknya Min. Heung-min Son. Anaknya Min. Beda Aduh, dong. itu tadi kayak pembahasan kita soal gimana sih jasanya Sven-Göran Eriksson untuk membangun sepak bola Swedia. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Mantap.